Suara kaget dan seruan menyebabkan semua orang menatap kelompok pengawal naga dan Wang Xian. Mata mereka berbinar. Dalam 3 tahun terakhir, pengawal naga telah cukup terkenal di wilayah tengah. Gelar Dewa Pedang dan teknik pedang mereka yang kuat. Pada saat ini, mereka sepenuhnya dikenali. Selain itu, pengawal naga telah membunuh 5.000 ahli bajak laut langit berbintang hanya dalam beberapa detik, yang membuat mereka sangat tersentuh. Semua orang melihat langit dan bumi berubah setelah jatuhnya para dewa. Pedang suci menghadap para ahli rubah kembar abadi dari jauh, yang membuat banyak orang sangat terkejut. Bukan hanya dewa pedang pembunuh kehidupan, apakah ini kekuatan tunangan misterius Putri Huyan Er? Sangat kuat. Lebih dari 80 ahli negara yang saleh. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan gabungan dari dinasti Harimau Ilahi kita dan ras surgawi Huwen. Semua murid ras Huwen Celestial dan dinasti Harimau Ilahi terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah ini latar belakang misterius Wang Xian itu? Ekspresi mereka sedikit jelek. Namun, bahkan jika dia memiliki kekuatan seperti itu, dia masih tidak layak untuk Putri Huyan Er kita. Wajah para murid berubah saat mereka berbicara dengan nada suram. Kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa rubah kembar abadi tidak akan berani melakukan apapun padamu? Di langit di atas rubah kembar abadi di tengah, seorang ahli di puncak negara saleh menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka menyapu Aojian, yang memegang pedang suci-suci di atas kepalanya. Ekspresi mereka sangat jelek. Belum lama ini, seorang ahli di puncak ketuhanan berani bersikap sombong di depan mereka. Jika bukan karena Putri Huyan Er, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Meski begitu, mereka tidak siap untuk melepaskan mereka karena mereka berani membunuh orang pada hari Tuhan mereka mengangkat mereka sebagai muridnya. Ini ahli rubah kembar abadi marah. Mendengar raungan marah dari ahli di puncak negara yang saleh, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka menonton dengan tenang. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap ahli itu. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Bagaimana kalau membunuh sekelompok orang yang mengejar kematian? Dia berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika dia membunuh mereka yang mencari kematian? Selain itu, Wang Xian tidak datang ke sini hari ini untuk melihat guru Tuhan menerima seorang murid. Bagaimana? Kata-kata arogan Wang Xian membuat semua murid rubah kembar abadi sangat marah. Rekan sombong, bunuh dia. Bunuh dia. Tidak ada yang berani sombong di rubah kembar abadi kita. Beberapa murid mau tidak mau berdiri dan berteriak dengan niat membunuh. Ekspresi semua orang berubah seketika. Kelompok ahli rubah kembar abadi juga berdiri dengan ekspresi yang sangat dingin. Putri Huyan Er ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu masuk. Putri Huyan Er telah tiba. Semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke pintu masuk. Ekspresi para ahli yang melayang di atas rubah kembar abadi berubah, dan mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Para ahli negara yang saleh juga segera menahan ekspresi mereka. Di tengah pintu masuk, Huyan Er perlahan berjalan dari tengah. Dia mengenakan pakaian mewah dan memegang tongkat senjata dewa di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Di sekelilingnya, Hu Fei, Hu Zi, dan ahli inti dari ras surgawi Huwen, Kaisar Harimau dan Permaisuri, menemaninya. Di belakangnya, ada beberapa sesepuh alam abadi tahap puncak dari rubah kembar abadi. Sangat cantik. Ketika semua orang melihat wajah Huyan Er, mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Namun, ketika Huyan Er baru saja masuk, dia tiba-tiba melihat mayat satu demi satu. Dia menjerit rendah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Kaisar Harimau, Permaisuri, rubah kembar abadi, dan beberapa ahli lainnya di puncak keadaan saleh sedikit berubah. Penatua, itu mereka. Seorang ahli berteriak dengan wajah muram. Penatua, itu mereka. Seorang murid dari kembaran abadi Fox segera berjalan. Dia memandang Huyan Er dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Hah? Penatua sedikit terkejut. Huyan Er segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas juga. Kakak Wang Xian. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat mayat di samping Wang Xian, ekspresinya berubah lagi. Dia bergerak dan ingin berjalan menuju Wang Xian. Yan Er, biarkan mereka menanganinya. Semua orang menonton. Ketika Permaisuri melihat bahwa dia ingin pergi, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata. Permaisuri, tolong lepaskan. Ekspresi Huyan Er berubah. Kata-kata Wang Xian dari kemarin mengingatkannya pada sesuatu.
Dia mengerutkan kening dan berkata kepada permaisuri. Ketika permaisuri mendengar kata-katanya, ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Hu Fei di samping dan memberi isyarat padanya. Yan waktunya hampir habis. Ayo pergi dulu. Hu Fei mengerutkan kening dan berkata padanya. Ayah aku. Hu Yan tampak ragu-ragu saat mendengar kata-kata ayahnya. Tidak apa-apa, beberapa orang mengejar kematian. Wang Xian memandang Hu Yan yang ada di pintu masuk. Ketika dia melihat ekspresinya yang bermasalah, dia tersenyum dan berkata padanya. Untung kakak Wang Xian baik-baik saja. Hu Yan menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu, dia melambai padanya. Ayo pergi. Saat permaisuri melihat pemandangan ini, dia terlihat sedikit malu. Saat ini dia tidak berani menyinggung Hu Yan. Ini Putri Hu Yan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan pemuda itu. Putri Hu Yan tampaknya sangat memperhatikan pemuda itu. Apakah mereka benar-benar tidak bertunangan? Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya sekali lagi. Ketika semua orang dari rubah kembar abadi melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tuan mereka mengatakan bahwa Hu Yan kemungkinan besar akan mewarisi seluruh rubah kembar abadi di masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Tidak ada. Yan ada di sini, ayo. Sekelompok ahli di puncak alam abadi dari rubah kembar abadi menyambut Hu Yan sambil tersenyum. Hu Yan mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada sebuah kursi. Di depan kursi, ada selimut dan futon di atas selimut. Ada beberapa meja di samping dengan teh di atasnya. Ini adalah item yang diperlukan untuk menunggu kedatangan Dewa Rubah Ganda untuk mengadakan upacara. Yan kamu tunggu di sini sekarang. Dewa-dewa akan tiba tepat waktu. Kelompok ahli rubah ganda abadi berkata padanya. Oke, Hu Yan mengangguk dan berdiri di depan futon. Kaisar Harimau dan Permaisuri Ras Surgawi berpola rubah yang ada di sekitarnya segera berjalan ke depan dan duduk. Dia berdiri di tengah. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Betapa cantiknya, beberapa orang tidak bisa tidak memuji dia. Bahkan para murid rubah ganda abadi sedang melihat Hu Yan yang berdiri di tengah dengan wajah terbakar. Setelah itu, beberapa murid rubah kembar abadi dan murid ras surgawi bermotif rubah dari dinasti harimau memandang Wang Xian dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk. HMPH, jadi bagaimana jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak negara ketuhanan? Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih dari 80 bawahan para dewa? Kamu tidak layak. Kamu masih tidak layak. Dibandingkan dengan rubah kembar abadi, kamu bukan apa-apa. Beberapa orang bergumam. Di tengah alun-alun rubah kembar abadi, Hu Yan berdiri di sana dengan tenang, menunggu kedatangan guru ilahi dari rubah kembar. Tatapan semua orang tertuju padanya. Pada saat ini, mereka telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Ketika orang-orang dari rubah kembar abadi melihat sikap Hu Yan mereka tidak peduli lagi dengan Wang Xian. Di pintu masuk, hanya Wang Xian dan para penjaga naga yang duduk di sana. Mereka tampak sangat menarik. Wang Xian memerintahkan para penjaga naga untuk menyingkirkan semua mayat dan duduk menunggu. Sejak Hu Yan tiba, seluruh alun-alun berangsur-angsur menjadi tenang. Jutaan orang menunggu dengan tenang. Berdengung, lampu merah dan hijau tiba-tiba muncul di Void. Dua sinar cahaya memancarkan sinar yang nyaman, seolah-olah awan ungu datang dari timur selama 100.000 li, menerangi seluruh langit. Sosok yang luas dan suci perlahan terbang dari pusat benua rubah kembar yang jauh. Itu di sini. God Master Twin Fox ada di sini. Ketika semua orang melihat perubahan abnormal di langit, mereka segera mengangkat kepala, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Huala, rok di tangan God Master Double Fox melambai sedikit, dan dia langsung muncul di tengah alun-alun. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan seluruh dunia sepertinya berpusat di sekelilingnya. Salam, Tuan Dewa Guru. Semua orang dari rubah ganda abadi dengan cepat berdiri dan berteriak keras. Salam, Tuan Dewa Tuan Rubah Ganda. Semua orang di sekitar juga langsung berdiri dan berteriak keras. Double Fox God Lord menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat ke pintu masuk, dia sedikit mengangkat alisnya. Hahaha, Double Fox, yang tidak menerima seorang murid selama ratusan ribu tahun, sebenarnya menerima seorang murid dengan keriuhan yang luar biasa hari ini. Murid macam apa yang sangat kamu sukai? Pada saat ini, tawa keras terdengar.
Seorang pria parubaya mengenakan pakaian kuning tanah muncul di pintu masuk. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu. Ketika semua orang menoleh, mereka menemukan bahwa dia sudah duduk di kursi. Pria parubaya itu menaksir Huyan Er di arena. Oh, fisik yang istimewa, fisik atribut kayu yang kuat. Tidak heran kalian berdua rubah membawanya sebagai murid dengan cara yang begitu agung. Pria parubaya yang baru saja duduk menyipitkan matanya sedikit, berdiri, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Haha, Seven Star, bagaimana dengan muridku ini? Di masa depan, muridku ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mewarisi jubahku. Dewa Rubah Kembar memandang dewa-dewa bintang 7 yang baru saja tiba, dan berkata dengan tawa yang agak bangga. Fisik yang sangat kuat, jika aku bertemu dengannya, aku juga akan menerimanya sebagai murid warisan. Sosok Dewa Bintang 7 Tuhan bergerak dan muncul langsung di tubuh Huyan Er. Dia mengukurnya dengan wajah penuh semangat. HMPH, Bintang 7, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan ide. Double Fox God Lord menatapnya dengan dingin. Aku tidak menyangka keberuntungan Double Fox akan begitu baik. Dewa Bintang 7 Dewa memandangnya dengan iri. Dengan gerakan telapak tangannya, Dewa Kayu Mutiara yang memancarkan kekuatan hidup yang kuat muncul di tangannya. Mutiara Dewa Kayu Alam Dewa Puncak untuk gadis kecil itu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Dewa Kayu Pearl melayang di depan Huyan Er. Masalah besar. Mutiara Dewa Kayu Alam Dewa Puncak. Konstitusi macam apa yang dimiliki Putri Huyan Er? Untuk berpikir bahwa bahkan Dewa Bintang 7 Tuhan begitu terharu dan ingin menjadikannya sebagai murid. Dewa-Dewa Bintang 7 sangat jujur dan murah hati. Sepertinya dia juga menyukai bakat Putri Huyan Er. Ketika semua orang di sekitar melihat dua dewa utama muncul dan gerakan agung Dewa Bintang 7, mereka semua sangat takjub. Mereka bahkan lebih kagum dengan bakat Huyan Er. Hehe, keberuntunganku selalu lebih baik. Double Fox Master God berkata dengan gembira. Kalau begitu hari ini, selamat telah menemukan ahli waris. Apakah kamu ingin menikahi murid Bintang 7 abadi kami yang luar biasa? Murid 7 bintang abadi kami dapat menikah dengan keluarga. Dewa Bintang 7 Dewa tersenyum dan berkata kepada Dewa Rubah Kembar Dewa. HMPH, bahkan tidak memikirkannya. Twin Fox God Lord langsung menolak. Haha, kalau begitu aku tidak akan ikut bersenang-senang. Dewa Bintang 7 Dewa tertawa keras. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan setuju. Fisik Twin Fox God Lord S. Disciple benar-benar membuatnya berseru kagum. Dia telah memberikan harta seperti itu untuk membentuk hubungan yang baik. Setelah mengatakan itu, dia pindah dan pergi. Menikah. Guru Dewa Bintang 7 ini sebenarnya ingin menikah. Seorang murid Bintang 7 yang luar biasa ingin menikah. Bahkan Dewa Bintang 7 yang ingin dinikahi oleh Master, ini. Mendengar kata-kata Guru Dewa Bintang 7, hati semua orang semakin terkejut. Mereka memandang pemuda di pintu masuk, entah sengaja atau tidak. Selamat kepada Dewa Tuan Rubah Kembar karena telah menerima murid yang begitu baik. Sebelum kita mengambilnya sebagai tuan kita, izinkan dinasti dewa kita yang brilian untuk memberikan hadiah kepada Putri Huyan Er. Pada saat ini, seorang ahli alam Dewa Puncak berjalan dengan hormat dengan harta di tangannya. Selamat kepada Guru Dewa Rubah Ganda karena telah menerima seorang murid. Sekte Pedang Angin Ringan telah memberikan hadiah kepada Putri Huyan Er. Selamat kepada Master Dewa Rubah Ganda karena telah menerima murid tercinta. Sekte Dewa Sumber Naga telah memberikan hadiah kepada Putri Huyan Er. Beberapa faksi maju untuk memberikan hadiah. Setelah melihat Master Dewa Rubah Ganda menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, ahli faksi lainnya dengan tergesa-gesa melangkah maju dan dengan hormat berjalan ke benda suci yang berharga. Setiap harta sangat berharga, dan itu bisa menyebabkan pertarungan antara para ahli alam dewa. Terima kasih, semuanya. Huyan Er melihat pasukan datang untuk memberikan hadiah. Dia memandang Dewa Rubah Ganda dan mengangguk. Kemudian, dia buru-buru mengambil hadiah dan berterima kasih kepada mereka. Kekuatan yang kuat menyerbu dengan wajah penuh hormat. Ini membuat semua anggota klan Dewa Vena Rubah terlihat bangga. Huyan Er adalah murid Rubah. Itu adalah kemuliaan para Rubah. Puluhan pasukan yang maju satu per satu. Wang Xian memandang Huyan Er yang berada di tengah-tengah adegan. Dia melihat bahwa hampir semua kekuatan telah lewat. Dia berdiri perlahan. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum Huyan Er menjadi tuannya. Dia berjalan turun dari tempat duduknya dan anggota Istana Naga segera mengikuti di belakangnya. Rubah Kembar Abadi sedikit terpana saat melihat Wang Xian berjalan dari kursi seberang. Mereka bahkan lebih heran ketika melihat sekelompok penjaga naga di belakangnya.
Tuan Muda Wang Xian, kami tahu bahwa faksi Anda sangat kuat. Anda tidak perlu membawa bawahan Anda ke sini untuk mengantarkan hadiah. Lagi pula, faksi kecilmu hanya biasa-biasa saja. Aku ingin tahu hadiah apa yang Tuan Muda Wang Xian kirimkan kepada Yan Er. Ketika permaisuri kerajaan harimau ilahi melihat Wang Xian berjalan dengan sekelompok orang, ekspresinya sedikit jelek saat dia berbicara dengan sinis. Baru saja, ketika dia mengetahui bahwa Wang Xian memiliki bawahan yang begitu kuat, dia sangat terkejut. Namun, dia masih sangat tidak senang dengannya. Apakah faksi di bawahnya sangat kuat? Namun, itu hanya begitu-begitu. Paling tidak, kerajaan harimau ilahi mungkin tidak sekuat para ahli negara yang saleh, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat. Aku punya 3 hal yang aku ingin jawaban dari Tuan Rubah Ganda. Setelah 3 hal ini, aku secara alami akan mengirimkanmu hadiah ucapan selamat. Wang Xian memimpin anggota pengawal naga ke tengah alun-alun dan berhenti sejauh 3 kilometer. Tatapannya menyapu semua orang di Rubah Ganda dan mendarat di Master Rubah Ganda. Sudah waktunya untuk membayar kembali hutang. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menanyai Master Double Fox? Ketika semua orang melihat Wang Xian memimpin bawahannya ke tempat kejadian dan mengajukan 3 pertanyaan kepada Master Rubah Ganda, ekspresi semua orang di sekitar sedikit berubah. Memimpin bawahannya untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Master Rubah Ganda, adegan ini tampaknya memiliki niat buruk. Kurang ajar. Berhati-hatilah saat berbicara dengan Tuan Tuhan kita. Seorang ahli rubah ganda abadi di puncak keadaan saleh berteriak dengan tegas dengan ekspresi dingin di wajahnya. Wang Xian, cepat turunkan orang-orangmu. Ketika Kaisar Harimau melihat bahwa dia telah menyinggung perasaannya, dia meraung dengan wajah muram. Hehe, Wang Xian berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia menatap Double Fox Master of God dengan ekspresi tenang. Kakak Wang Xian, Hu Yan Er menatapnya dan memanggil dengan lembut dengan wajah penuh keraguan. Kamu sangat berani dan memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu masih kurang jika ingin menandingi muridku. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan 3 kalimat. Bicaralah. Dewa Rubah Ganda memandang Wang Xian dan melambaikan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Di samping, Hu Yan Er sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Matanya berkedip-kedip. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda, dia tidak bisa menahan senyum menghina. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mayat melayang di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya tepat di depan Dewa Rubah Ganda. Hal pertama, mengapa murid Rubah Ganda abadi ini menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku? Wang Xian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat Wang Xian tiba-tiba membuang mayat. Di belakang, banyak orang dari rubah kembar abadi berdiri dan menatap mayat itu. Ini seruan rubah ilahi. Ini seruan rubah ilahi. Beberapa murid mengenali teriakan rubah ilahi dan berseru kaget. Teriakan rubah ilahi sebenarnya sudah mati. Apakah ini yang kamu sebut? Seorang ahli di puncak keadaan saleh memiliki ekspresi muram saat dia menatap Wang Xian dan berteriak dengan suara tegas. Semua orang di sekitarnya menatap Wang Xian dengan kaget. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membuang mayat seorang murid rubah kembar abadi, apakah dia di sini untuk memprovokasi dia? Apakah dia di sini untuk mengadili kematian? Di belakangnya, Malam Divine Fox menatap mayat Divine Fox Ming saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku. Mengapa aku harus membiarkannya? Aku belum menyelesaikan yang pertama. Divine Fox Knight, dia mengikuti perintahmu untuk menemukan seorang pembunuh. Wang Xian mengabaikan ekspresi dingin dari ahli rubah ganda abadi dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke arah posisi Divine Fox Knight. Matanya sangat dingin. Kamu memfitnahku. Kamu memfitnahku. Kamu membunuh murid rubah ganda abadi kita dan kamu masih berani menjebakku. Kamu mencari kematian. Kamu mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Malam Rubah Ilahi sangat marah. Dia meraung pada Wang Xian dengan ekspresi ganas. Kamu memfitnah saya. Kamu memfitnah murid rubah kembar abadi kita. Kamu harus membayar harganya. Kelompok ahli rubah kembar abadi menatap Wang Xian dengan wajah dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian, jangan main-main di sini. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Jangan mencari kematianmu sendiri. Ketika ras surgawi Hu Wen dari dinasti harimau-harimau, permaisuri harimau dan beberapa ahli dari ras surgawi Hu Wen melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka berteriak keras. Lagi pula,
Wang Xian masih tunangan Huyan Er. Jika dia dipusingkan seperti ini, itu akan berdampak besar pada Huyan Er. Itu juga berdampak pada dinasti Celestial dan ras Celestial. Ini membuat wajah mereka sangat suram. Mereka dipenuhi amarah terhadap Wang Xian. Bahkan Kaisar Harimau dan Permaisuri dipenuhi dengan niat membunuh. Aku memperingatkanmu, jika kamu tidak memiliki bukti untuk menuduh kami, murid inti rubah kembar abadi, dan kejahatan membunuh murid rubah kembar abadi kami, terlepas dari identitasmu, kami pasti akan membunuhmu, kau hari ini. Duduk di tengah rubah kembar abadi, sesepuh agung berdiri perlahan. Dia melambaikan tangannya pada orang-orang di sampingnya dan berteriak keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 6 ahli di puncak negara yang saleh memimpin puluhan ahli negara yang saleh untuk terbang dari tempat duduk mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan mengunci pandangan mereka pada Wang Xian dan yang lainnya. Ini, ekspresi semua orang sedikit berubah saat melihat adegan ini. Kali ini, rubah kembar abadi benar-benar marah. Ekspresi Huyan Er juga sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan cemas. Bukti, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia menatap sekelompok ahli dari rubah kembar abadi dengan ekspresi dingin. Jika kamu ingin bukti, kami bisa memberimu spike naga. Pada saat ini, hantu hitam putih perlahan muncul di sekitar Wang Xian. Sosok Ao Yao muncul di belakang Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lempengan batu komunikasi ke arah mereka. Dia menemukan spike naga kita untuk membunuh Raja Naga kita. Hehe, menarik sekali. Kamu berani membunuh Raja kami, mati. Niat membunuh yang dingin dipancarkan dari mulut Ao Yao. Dia menatap rubah kembar abadi dan pembangkit tenaga listrik lainnya dengan ekspresi muram. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, banyak bayangan berkelap-kelip di belakangnya. Sekitar 2.500 setan aneh perlahan muncul di depan semua orang. Apa? Semua orang di sekitarnya terkejut saat melihat bayangan muncul di belakang Wang Xian. Bagaimana mungkin? Dragon Spike adalah anisasi pembunuh naga. Itu benar, itu mereka. Bayangan putih dan bayangan hitam putih adalah anisasi pembunuh naga. Ini anisasi pembunuh naga. Mereka terkenal 3 tahun lalu. Sejak mereka mendirikan anisasi pembunuh naga, yang tidak pernah kalah, Wang Xian sebenarnya adalah pemimpin dari anisasi pembunuh naga. Beberapa pembangkit tenaga listrik tidak bisa membantu tetapi berdiri. Mereka menatap Ao Yao dan yang lainnya dengan wajah serius dan kaget. Organisasi pembunuh naga adalah anisasi pembunuh paling terkenal di seluruh bidang bintang tanpa batas. Mereka bisa membunuh semua ahli di bawah puncak alam dewa. Selain itu, sejak berdirinya grup pembunuh naga, mereka tidak pernah gagal dalam misi. Kemunculan grup pembunuh naga pernah membuat kekuatan besar di sentral area panik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kelompok ini adalah raja kekuatan gelap di area bintang yang tak terbatas. Mereka tidak pernah mengira bahwa kelompok pembunuh naga juga adalah bawahan pemuda itu. Baru saja, kemunculan kelompok pengawal naga sudah mengejutkan mereka. Sekarang, kelompok pembunuh yang menakutkan dan berpengaruh telah muncul. Ini bagaimana ini mungkin? Dia. Ekspresi dari dinasti harimau-harimau dan ras dewa tanda rubah berubah ketika mereka melihat iblis aneh itu muncul. Mereka berdiri dan melebarkan mata mereka, penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan ekspresi Kaisar Harimau dan Permaisuri berubah drastis. Paku naga. Ini adalah paku naga. Bahkan kekuatan yang memiliki pakar alam dewa puncak tidak berani menyinggung anisasi pembunuh seperti itu. Bang! Lempengan batu komunikasi jatuh ke tanah dengan suara keras. Tampaknya telah menghancurkan hati semua orang dari rubah kembar abadi. Ekspresi semua orang dari rubah kembar abadi sangat jelek. Bahkan anisasi pembunuh naga telah keluar. Pihak lain pada dasarnya mampu menghasilkan cukup bukti untuk masalah ini. Ketika malam rubah ilahi melihat masalah ini, ekspresinya berubah drastis, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Kamu berbicara omong kosong. Kamu menjebak orang, anisasi pembunuh naga adalah bawahanmu. Tentu saja, kamu akan melakukan apapun yang kamu katakan. Malam rubah ilahi berdiri di sana dan melihat banyak orang memandangnya. Beberapa murid dan ahli rubah kembar abadi juga menatapnya. Ekspresinya berubah drastis, dan hatinya dipenuhi kengerian saat dia meraung dengan ganas. Dia tidak bisa mengakuinya. Dia pasti tidak bisa mengakuinya. Kakek buyutnya telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka berurusan dengan tunangan Huyan Er. Jika tidak, dewa-dewa mungkin akan membunuhnya demi Huyan Er. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan benar-benar tamat di masa depan. Dia tidak bisa mengakuinya. Malam rubah yang saleh, kamu benar-benar menemukan anisasi pembunuh untuk membunuh saudara laki-laki Wang Xian. Di tengah,
Huyan menatap malam Godly Fox dengan wajah penuh amarah. Ekspresinya sangat dingin. Aku tidak melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya denganku. Godly Fox Knight membalas dengan keras. Hehe. Wang Xian menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat Dewa Rubah Ganda. Dewa Rubah Ganda memandangnya juga. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Hal kedua, Wang Xian tidak segera membalasnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan terus berbicara. Dengan lambaian tangannya, sesosok mayat muncul di depannya juga. Bam! Wang Xian dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah. Apa yang sedang terjadi sekarang? Saat semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah lagi. Oh tidak, ketika Divine Fox Howran melihat mayat ini, ekspresinya berubah drastis. Divine Fox Howran, apakah kamu mengenalinya? Dia adalah bawahanmu. Dia datang untuk membunuh bawahanku kemarin. Lain kali kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, pastikan kamu tahu sebelum kamu bergerak. Pada saat ini, ketika Divine Fox Howran mendengar suara Wang Xian, hatinya tenggelam dan dia menoleh. Dia menatapnya dengan ekspresi mengejek, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat canggung. Pada saat ini, semua orang di sekitar juga melihat ke arah Divine Fox Howran. Setelah melihat ekspresinya, pada dasarnya mereka bisa memastikannya. Mengapa Divine Fox Knight dan Divine Fox Howran ingin membunuh tunangan Huyan? Apakah itu perintah dari rubah kembar abadi? Ini hanyalah adegan besar yang menamparkan wajah. Rubah kembar dewa-dewa merekrut muridnya, tetapi rubah kembar abadi membunuh tunangan murid dewa-dewa. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dan merasa sedikit bersimpati. Yan dan Wang Xian tidak benar-benar bertunangan. Ketika permaisuri mendengar diskusi tentang rubah kembar abadi dan melihat ekspresi malu dari para ahli rubah kembar abadi di sekitarnya, dia langsung berkata dengan lantang. Itu benar, ini tindakan sementara. Seorang ahli dari ras berpola rubah menimpali. Masalah ketiga, Wang Xian melirik ratu dan yang lainnya dengan dingin sebelum mendarat di tubuh Dewa Rubah Ganda. Dia melambaikan tangannya lagi, dan mayat-mayat itu mendarat di depan Dewa Rubah Ganda lagi. Mereka dari bajak laut luar angkasa. Mungkinkah bajak laut luar angkasa juga diinstruksikan oleh seseorang? Seharusnya begitu. Meskipun perompak luar angkasa sombong dan lalim, mereka tidak akan pergi dan mencari masalah dengan tunangan Huyan tanpa alasan. Beberapa orang berkata dengan lembut ketika mereka melihat mayat bajak laut luar angkasa sebelumnya. Sinu rubah yang saleh. Wang Xian meludahkan 4 kata dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di atas panggung, alis Godly Fox Sinu berkedut saat melihat mayat bajak laut luar angkasa. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Kata-kata tidak memiliki dasar. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Kamu sendiri harus tahu beberapa hal. Wang Xian berkata dengan tenang sambil melihat ke arah Dewa Rubah Ganda. Ada 3 hal. Aku ingin tahu apakah Dewa Rubah Ganda akan memberimu penjelasan. Dia bertanya pada Dewa Rubah Ganda. Sebuah penjelasan. Dewa Rubah Ganda memandang Wang Xian saat dia mengalihkan pandangannya ke bawahannya di belakangnya. Tiba-tiba, dia tertawa mengejek. Yan mungkin ada beberapa orang di Rubah Ganda abadi yang tidak peka. Aku akan menangani masalah ini. Dia menoleh dan mengabaikan Wang Xian saat dia berbicara dengan Huyan. Dia sama sekali tidak menaruh Wang Xian di matanya. Jika dia tidak mempertimbangkan emosi Huyan, dia akan langsung membunuhnya. Yang disebut 3 hal adalah provokasi dan lelucon di matanya. Tuan, kamu. Ekspresi Huyan berubah saat dia melihat Wang Xian. Haha, Tuan Rubah Ganda, apakah ini berarti Anda tidak akan memberi saya penjelasan? Wang Xian melihat bahwa Huyan mengabaikannya. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan dingin. Ledakan. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, aura yang sangat menakutkan menekan Wang Xian. Guru, jangan. Ekspresi Huyan berubah drastis saat dia langsung terbang menuju Wang Xian. HMPH. Ekspresi Master Dewa Rubah Ganda berubah menjadi jelek. Aura di sekelilingnya menghilang. Nak, apakah kamu tahu harga memprovokasi Dewa Guru? Kamu memintaku untuk penjelasan. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Keluar dari wilayah barat segera. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Jika tidak. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan nada dingin. Dia tidak mengancamnya. Meskipun dia marah tentang masalah rubah kembar abadi, ini adalah rubah kembar abadi mereka. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Akid ingin dia memberinya penjelasan. Bahkan jika dia adalah tunangan muridnya,
dia masih akan dihukum mati jika dia berani memprovokasi dia. Ekspresi Huyan Er sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan berdiri di depan Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan keras kepala. Yan Er, kembalilah. Yan Er, kemarilah. Ekspresi permaisuri dan kaisar harimau berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan Hu Fei dan yang lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak pada Huyan Er. Pada saat ini, mereka juga tahu bahwa guru surgawi rubah ganda sudah marah. Ini sebenarnya sudah sampai pada titik ini. Sepertinya Huyan Er sangat mencintai pemuda itu. Semua orang memandang dengan tenang, mata mereka bersinar terang. Haha, kamu ingin aku keluar dari wilayah barat? Atau apa? Bunuh aku. Kamu bukan satu-satunya dewa yang ingin membunuhku, Wang Xian. Apa yang terjadi pada akhirnya? Wang Xian tiba-tiba tertawa gila ketika mendengar kata-kata Dewa Rubah Ganda. Rasa percaya diri yang kuat terpancar darinya. Dewa Rubah Ganda, jika kamu bisa memberiku penjelasan yang tepat hari ini, aku mungkin membiarkan Yan Er membawamu sebagai tuannya. Sekarang, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya. Lagi pula, jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan meminta penjelasan sendiri. Wang Xian menatap Master Ganda Fox dengan ekspresi dingin. Aura agung tak berujung terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, istana naga kerajaan dewa perlahan muncul di belakangnya. Apa yang dia coba lakukan? Aku, Raja Naga. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat kekuatan tak berujung yang datang dari Wang Xian dan kerajaan ilahinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi datang dari istana naga di belakang mereka. Seekor naga hitam melonjak ke langit saat 9 naga angin dewa muncul dari istana naga. Semua anggota divisi tempur istana naga terbang keluar dari istana naga dan mendarat di belakang Wang Xian. Pelanggar Raja Naga, bunuh. Raungan bergema di langit. Pelanggar Raja Naga, bunuh. Mereka yang menyinggung Raja Naga, bunuh. Dengan teriakan, niat membunuh mengguncang langit. Ada lebih dari 50.000 pembangkit tenaga listrik di seluruh istana naga. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari setengah dewa tingkat 9. Di istana naga, ketika Wang Xian pergi, ada lebih dari 350 anggota dengan kekuatan tempur di tingkat saraf. Sekarang, dengan tambahan divisi Dragon Spur dan Dragon Guard, kekuatan tempur di level dewa telah mencapai lebih dari 500. Ada 9 ahli di puncak negara ketuhanan. Mereka berdiri rapi di belakang Raja Naga, memancarkan aura dingin dan keras. Di langit, naga iblis berkobar gelap berputar-putar, memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang melihat kelompok ahli di belakang Wang Xian dengan kaget. Meneguk, suara menelan bisa terdengar jelas. Semua orang menatap sekelompok ahli dari Istana Naga dengan heran. Ahem, ini Raja Naga. Mereka adalah Istana Naga di wilayah utara. Tunangan Huyan Er adalah Raja Naga dari Istana Naga di wilayah utara, Naga Istana Raja Naga. Seorang ahli merasakan tekanan mengerikan dari anggota Istana Naga dan meraung dengan suara rendah dengan wajah kaget. Suaranya bergema di seluruh langit. Istana Naga dari wilayah utara, Raja Naga dari Istana Naga. Ini adalah kekuatan legendaris untuk seluruh medan bintang tanpa batas. Bangkitnya Istana Naga langsung menelan biaya setengah dari wilayah utara. Dewa Guntur Abadi penguasa wilayah utara secara pribadi melakukan ekspedisi dan kembali dengan kekalahan. Bangkitnya Istana Naga di seluruh wilayah utara adalah eksistensi yang bisa melawan kekuatan setingkat dewa. Beberapa waktu yang lalu, Dewa Guntur wilayah utara Lord tidak ragu untuk menurunkan statusnya dan menyelinap menyerang Raja Naga dari Istana Naga. Pada akhirnya, Raja Naga terluka parah dan kabur. Setelah itu, Istana Naga yang marah menyerang Guntur Abadi satu demi satu, menyebabkannya kehilangan beberapa planet. Istana Naga dikatakan sebagai keberadaan yang hampir sebanding dengan 5 kekuatan tingkat dewa-dewa. Siapa sangka tunangan Huyan Er sebenarnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Eksistensi tingkat tuan, eksistensi sejati yang bisa membuat seluruh medan bintang tanpa batas bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak heran dia berani meminta 3 hal kepada Dewa Rubah Ganda. Dia berani membunuh murid Rubah Ganda yang abadi. Itu karena Raja Naga dari Istana Naga memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk melakukannya. Orang-orang dari Rubah Ganda abadi berani mengirim orang untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Ini hanya mencari kematian. Ini adalah provokasi untuk kekuatan yang kuat. Orang-orang di sekitar memandang Wang Xian dan bergumam kaget.
Mereka akhirnya mengerti mengapa tunangan Huyan berani menghadapi guru Dewa Rubah Ganda yang abadi dengan begitu arogan. Dia berani menuntut penjelasan dari Master Dewa Rubah Ganda tanpa keberatan. Itu karena dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. 4 kata ini sudah cukup. Tidak, tidak, ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Raja Naga dari Istana Naga. Huyan benar-benar menyelamatkan Raja Naga dari Istana Naga saat itu. Oh iya, sepertinya Guru Ilahi Thunderclap menyergap Raja Naga dari Istana Naga dalam beberapa hari itu. Ini. Semua orang dari dinasti Harimau Ilahi dan ras Celestial Polar Rubah melihat ke bawah dan gemetar. Terutama Kaisar Harimau dan Permaisuri, wajah mereka langsung menjadi sangat pucat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak memberikan pandangan yang baik kepada Wang Xian dan bahkan mengejeknya. Mereka bahkan memarahinya dengan keras barusan. Mereka ingat bagaimana mereka mengatakan bahwa Wang Xian tidak layak untuk Yan mereka dan Wang Xian tidak memenuhi syarat. Raja Naga dari Istana Naga tidak memenuhi syarat. Bagaimana? Hu Fei, Hu Zi, dan yang lainnya juga ternganga ketika mereka melihat tuan yang kuat di bawah. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ini adalah salah satu dari 2 penguasa di wilayah utara? Kakak Wang Xian, Huyan melihat sekelompok ahli di belakang Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah latar belakang misteriusnya. Istana Naga. Di depan mereka, semua orang di Rubah Ganda Abadi tiba-tiba berdiri dan menatap para ahli Istana Naga dengan ekspresi serius. Terutama naga iblis di langit, yang mengeluarkan kekuatan yang membuat mereka gemetar. Mereka telah mendengar tentang naga iblis ini sebelumnya, dan bahkan Dewa Petir penguasa wilayah utara tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu. Raja Naga Istana Naga, murid Double Fox God Lord mengerut sedikit, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Seorang pria muda yang telah mengancamnya sebelumnya dan memiliki ekspresi menghina di wajahnya sebenarnya adalah eksistensi yang dapat melawan kekuatan Guru Ilahi. Suasana langsung berubah hikmat. Guru Ilahi Rubah Ganda, apakah aku, Raja Naga, yang akan bergerak, atau kamu akan membunuhnya? Wang Xian menatap Guru Rubah Ganda dan berkata dengan dingin. Tuan Guru Surgawi. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, semua orang di klan Rubah Ganda Abadi terlihat sangat malu. Terutama Divine Fox Knight Divine Fox Hao berlari, Divine Fox Sihu, dan 2 lainnya. Sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin mereka bunuh akan menjadi penguasa suatu wilayah. Divine Fox Sihu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan pada neneknya. Raja Naga, kamu harus tahu alasan mengapa Istana Nagamu mampu melawan Eternal Thunderclap. Naga iblismu bukan tandingan Dewa Ilahi. Kamu masih jauh dari rubah kembar abadi kami. Secara khusus, jika kamu berani bertarung melawan rubah kembar abadi kami, kupikir petir abadi akan dengan senang hati datang dan membunuhmu. Dewa Rubah Kembar menatap Wang Xian dan berbicara dengan ekspresi dingin. 2 ekor hijau dan merah di belakangnya terangkat tinggi, menunjukkan sikap seriusnya. Pada saat ini, dia secara alami tidak dapat menyerahkan murid Rubah Kembar Abadi. Mengesampingkan hubungan kekerabatan di antara mereka, selama dia menyerahkannya, orang lain akan berpikir bahwa Rubah Kembar Abadi takut pada Istana Naga. Selain itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia berasal dari Istana Naga wilayah utara, dia tidak takut. Kekuatan pihak lain tidak lebih kuat dari Rubah Kembar Abadi. Yan kemarilah. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Hu Yan Aku hanyalah murid biasa dari ras Celestial berpola rubah di masa lalu. Lebih dari 10 hari yang lalu, aku hanya setingkat setengah dewa. Adalah saudara Wang Xian yang mengangkatku ke puncak alam dewa. Terlebih lagi, saudara Wang Xian yang memberiku buah spesial yang memungkinkanku untuk memiliki fisikku saat ini. Hu Yan menggigit bibirnya ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Tatapannya tegas saat dia berbicara. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia hanyalah seorang wanita yang sedikit tampan yang pertunangannya dibatalkan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki fisik yang kuat juga tidak terlalu berbakat. Semuanya karena saudara Wang Xian. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang dan tidak akan diambil sebagai murid oleh dewa-dewa. Apa? Wajah semua orang dipenuhi kekaguman saat mendengar kata-kata Hu Yan Mata semua orang dari ras Hu Wen Celestial juga berkedip. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Banyak dari mereka tahu sedikit tentang Hu Yan Dia telah acuh tak acuh selama beberapa dekade. Semuanya telah berubah setelah dia menyelamatkan Raja Naga dari Istana Naga.
Seluruh hidupnya telah mengalami perubahan besar. Jadi semua ini karena Raja Naga, penguasa suatu wilayah. Benda suci yang kuat bisa mengubah bakat seseorang. Beberapa orang bergumam ketika mereka melihat rubah kembar abadi dengan sarkasme. Raja Naga telah meningkatkan kekuatan dan vitalitas tunangannya, dan sekarang rubah kembar abadi ingin mengambilnya. Tidak hanya itu, mereka juga ingin membunuh Raja Naga. Benar-benar lelucon. Pada saat ini, cara semua orang memandang rubah kembar abadi berubah. Orang pembawa sial, tidak heran Raja Naga mengatakan bahwa Master Rubah-Rubah Ganda tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Huyan Er. Murid rubah kembar abadi telah membunuhnya, tetapi Guru Dewa Rubah Ganda tidak peduli dan menjadikannya Tuan Huyan Er. Bagaimana ini mungkin? Ketika Dewa Rubah Kembar Master mendengar kata-kata Huyan Er, wajahnya langsung berubah sangat jelek. Dadanya terus naik turun, dan wajahnya dipenuhi embun beku. Sikap Huyan Er tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia tidak akan mengakuinya sebagai tuannya. Dia adalah murid dari Master Dewa, tetapi dia telah ditolak di bawah tatapan begitu banyak orang. Dapat dibayangkan bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh medan bintang yang tak ada habisnya. Rubah kembar abadi adalah dirinya sendiri. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Raja Naga, dia menggeram dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Menarik, kalian orang-orang dari rubah kembar abadi ingin membunuhku. Jika kalian tidak memberiku penjelasan sekarang, apakah kalian masih ingin bergerak, rubah kembar Raja Dewa? Haha. Wang Xian tertawa sinting saat mendengar kata-katanya. Karena itu masalahnya, ayo bergerak. Wang Xian melambaikan tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, semua anggota Istana Naga di belakangnya mengangkat senjata mereka. Aura pembunuh yang kejam melesat ke dalam kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di langit, naga iblis berkobar gelap mengarahkan pandangannya pada rubah kembar. Murid gelapnya yang dingin dipenuhi dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, gelombang teror menyebar ke segala arah. Oh tidak, ekspresi kekuatan utama di sekitarnya, wilayah barat, dan wilayah tengah berubah drastis. Mereka semua buru-buru mundur ke belakang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Istana Naga sangat mengerikan. Setidaknya ada 500 ahli alam dewa, dan setidaknya 9 dari mereka berada di puncak alam dewa. Tidak semua ahli rubah kembar abadi telah tiba, tetapi meskipun demikian, mereka tidak lebih lemah dari Istana Naga. Jika perkelahian terjadi, itu akan menjadi pertumpahan darah. Semua kekuatan terkejut. Jika perkelahian terjadi hari ini, darah akan mengalir ribuan mil dan seluruh medan bintang yang tak terbatas akan terkejut. Hua, hua, hua. Semua orang dari rubah kembar abadi terkejut saat melihat para ahli Istana Naga siap bertarung. Ratusan ribu murid rubah kembar abadi langsung berdiri dan senjata muncul di tangan mereka. Mereka juga menatap semua anggota Istana Naga dengan kesungguhan yang tiada taraf. Raja Naga, aku memperingatkanmu. Bawa orang-orangmu dan keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan hancurkan Istana Nagamu. Tatapan rubah Tuan Kembar Dewa menyapu semua anggota Istana Naga saat dia meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Dia sama sekali tidak takut dengan Istana Naga. Nyatanya, selama dia menghubungi petir abadi di wilayah utara, Dewa Petir pasti akan setuju untuk bergabung. Ketika saatnya tiba, akan sangat mudah untuk menghancurkan Istana Naga. Seperti yang diharapkan dari Dewa Rubah Kembar. Kamu masih sangat sombong dan percaya diri. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap Dewa Rubah Kembar. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Pikirkan baik-baik, jangan membuatku marah sepenuhnya. Dewa Rubah Ganda dan Wang Xian saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Jika mereka benar-benar bertarung hari ini, bahkan jika Rubah Ganda abadi menang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tidak ada gunanya bergerak. Namun, jika mereka dipaksa sampai batas tertentu, dia tidak akan takut. Sebagai salah satu penguasa galaksi tak terbatas, tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau begitu, bukankah kamu akan memberiku penjelasan untuk percobaan pembunuhan oleh Eternal Double Fox? Wang Xian bertanya padanya dengan tenang. Penjelasan. Hahaha, Raja Naga, terus terang, Istana Nagamu tidak layak mendapat penjelasan dari rubah kembar abadi. Jika kamu berani melawan kami sampai mati, kamu akan menjadi orang yang akan dimusnahkan. Master ilahi dari rubah kembar menatap Wang Xian dengan percaya diri. Ini, meskipun Istana Naga sangat kuat, masih ada celah antara mereka dan rubah kembar abadi. Selanjutnya, petir abadi adalah musuh bebuyutan mereka. Jika rubah kembar abadi bergabung dengan petir abadi, kemungkinan besar Istana Naga akan dimusnahkan.
Faktanya, itu sudah tidak buruk bahwa Raja Naga mampu membuat Dewa Rubah Kembar melakukan ini. Jika mereka benar-benar bertarung, hasil terbaik adalah kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tapi di masa depan, Istana Naga pasti akan dirugikan. Mata semua orang di sekitarnya berkedip saat mereka berbicara dengan suara rendah. Pertempuran antara dua tuan, pertempuran antara dua tuan. Mereka hanya bisa menjadi pengamat dan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kamu tidak memenuhi syarat? Wang Xian menatap dingin pada Dewa Rubah Ganda. Dewa Rubah Ganda juga mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Jadi bagaimana jika kamu adalah Istana Naga? Kami, Rubah Ganda Abadi, tidak takut pada siapapun. Di belakang mereka, sekelompok ahli Rubah Ganda Abadi menatap Wang Xian dengan dingin dan berteriak dengan tegas. Wang Xian berdiri di sana dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Suasananya sangat hikmat. Setiap detik terasa sangat lama. Ketika semua orang melihat Raja Naga dari Istana Naga berdiri diam di sana, mereka sedikit terkejut. Beberapa menit telah berlalu, tetapi mengapa Raja Naga dari Istana Naga tidak bereaksi? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Raja Naga, kesabaranku terbatas. Ketika Master Dewa Rubah Ganda melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya menunjukkan ketidaksabarannya. Sebuah tongkat muncul di tangannya dan auranya melonjak. Orang pembawa sial, apa-apa yang dia coba lakukan. Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri dari dinasti Harimau yang saling memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Ketika mereka melihat Master Dewa Rubah Ganda mengeluarkan senjatanya, mereka terkejut. Pecahnya perang akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Kali ini, tidak hanya mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, mereka bahkan mungkin menarik masalah besar. Ini membuat mereka sangat menyesal. Pada saat yang sama, mereka membenci Raja Naga. Mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya sebelumnya? Mengapa dia membuat musuh dari Rubah Kembar Abadi? Aku sedang menunggu seseorang, tapi dia sudah ada di sini. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Wang Xian tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata kepada Dewa Rubah Kembar. Guru ilahi Rubah Ganda sedikit terpana. Niat membunuh yang menakutkan perlahan keluar dari matanya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Murid Rubah Ganda Abadi, jangan tinggalkan siapapun hidup hari ini. Guru Dewa Rubah Ganda mengeluarkan geraman pelan dan mengangkat tongkat dewa di tangannya. Jangan biarkan siapapun hidup. Semua ahli Rubah Ganda Abadi meraung keras dan mencengkeram senjata di tangan mereka dengan erat. Boom, boom, boom. Saat mereka selesai berbicara, aura perkasa tiba-tiba datang dari timur. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang satu demi satu, dan tekanan mengerikan datang dari segala arah. Dari jauh, orang bisa melihat makhluk ganas dengan 8 kaki dan 2 capit besar terbang di atas. Makhluk mengerikan itu mengeluarkan aura yang kuat, dan jumlahnya lebih dari 100.000. Di depan mereka ada monster yang sangat besar dan ganas yang mengeluarkan aura menakutkan. Itu Tuan Grim Dragon. Itu Tuan Grim Dragon dari wilayah tengah. Dia dewa-dewa baru. Kenapa dia ada di sini? Ketika semua orang melihat sosok besar terbang di atas dan melihat monster ganas di depan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa-dewa yang baru dipromosikan di wilayah tengah kemudian dikenal sebagai Dewa Naga Grimlord. Pengumuman itu langsung menyebar ke seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Kekuatannya juga dikenal sebagai Grim Eternal Dragon. Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Istana Naga. Namun, pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Raja Naga barusan. Dia sedang menunggu seseorang. Apakah dia sudah tiba? Semua orang dari Rubah Kembar Abadi memandang ke arah kehampaan di timur dengan keterkejutan di mata mereka. Dengan aura yang begitu besar, dengan kemeriahan yang begitu besar, sehingga Lord Grim Dragon telah membawa semua bawahannya. Boom, boom, semua makhluk dari Rubah Kembar Abadi menutupi sebagian langit. Mereka berhenti di langit di atas benua Rubah Kembar. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan takjub. Weng, sosok Lord Grim Dragon, yang mengeluarkan aura menakutkan di bagian paling depan, bergerak. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan langsung turun. Melihat dewa-dewa lainnya muncul, wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Kepiting Ao Istana Naga menyapa Raja Naga. Ao Kepiting Istana Naga menghormati Raja Naga. Murid Lord Grim Dragon terbang dan mengejutkan semua orang. Tetapi pada saat ini, semua orang tercengang. Lord Grim Dragon yang tak terkalahkan berubah menjadi pria parubaya dan mendarat di depan Raja Naga. Kepiting Ao Istana Naga menghormati Raja Naga. Dua kata ini mengejutkan semua orang. Semua orang berdiri di sana dengan kaku,
mata mereka perlahan melebar karena tidak percaya dan kaget. Ini, semua orang di rubah ganda abadi gemetar saat mereka melihat Dewa Long Zeng yang berlutut di depan Raja Naga dari Istana Naga. Jantung semua orang berdetak kencang. Pakar rubah ganda yang siap bertarung dan menghancurkan seluruh Istana Naga merasa seolah-olah lehernya ditahan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin Dewa Tuan Long Zeng menjadi anggota Istana Naga? Ao Kepiting Istana Naga. Ao Kepiting Istana Naga. Dewa-dewa Long Zeng adalah murid Istana Naga dan bawahan Raja Naga. Terkejut. Ketidakpercayaan. Dewa-dewa baru yang kuat di wilayah tengah, kekuatan yang dapat bersaing dengan dewa-dewa bintang 7, sebenarnya adalah bawahan Raja Naga. Ini, keganasan dewa-dewa naga. Ketika God Lord Double Fox melihat adegan ini, wajahnya berubah secara dramatis, dan ekspresinya perlahan menjadi jelek. Dewa-dewa, dan Istana Naga sebenarnya memiliki dewa-dewa. Naga iblis yang bisa bersaing dengan dewa-dewa petir, dewa-dewa sejati. Kekuatan ini hampir sebanding dengan dua dewa-dewa melawan rubah ganda abadi mereka. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Kedatangan Kepiting Ao benar-benar mengubah situasi pertempuran. Dia bahkan bisa menghancurkan seluruh rubah kembar abadi. Itu karena Kepiting Ao mampu melawan rubah kembar tingkat dewa sendirian. Adapun sisanya, tidak perlu ada orang lain yang bergerak. Seekor naga iblis bisa mendatangkan malapetaka pada seluruh rubah kembar abadi. Dengarkan, Wang Xian memandangi Ao Crab di depannya dan berteriak pelan. Mengaum, Kepiting Ao segera berdiri dan melompat ke udara. Dia berubah menjadi naga melahap yang menakutkan. Dengarkan perintahku. Kepiting Ao meraung marah. Miniatur naga pemakan di belakangnya segera muncul di belakangnya. Mereka memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Mata mereka tertuju pada rubah kembar abadi di depan mereka. Dengarkan perintahku. Anggota Istana Naga lainnya di bawah juga berteriak keras. Wajah mereka sedingin es saat mereka menatap ke depan. Pertempuran akan segera dimulai. Raja Naga, berhenti. Ayo kita bicarakan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Rubah Ganda berubah drastis dan dia buru-buru berteriak. Apa? Ini Rubah Ganda abadi telah menyerah. His, Dewa Rubah Ganda Tuan benar-benar telah menyerah. Ini. Tuan Dewa Naga Ganas adalah anggota Istana Naga, tapi dia adalah bawahan Raja Naga. Kesenjangan antara rubah ganda abadi dan Istana Naga terlalu besar sekarang. Beberapa orang berkata dengan bingung ketika mereka melihat Tuan Naga Jahat menyerah. Tuan Naga Jahat begitu mendominasi sehingga dia tidak menempatkan Raja Naga di matanya bahkan ketika dia menghadap ke Istana Naga. Tapi sekarang, dengan kedatangan Master Naga Jahat, seorang Master yang baru dipromosikan mendengarkan Raja Naga dan menyerah. Jika dia tidak menyerah, semua orang bisa memprediksi hasilnya. Di seluruh rubah kembar abadi, Master Rubah Kembar mungkin bisa melarikan diri, tetapi semua orang harus mati. Fondasi rubah kembar abadi selama ratusan ribu tahun telah dihancurkan dalam sekejap. Hehe, Wang Xian menatap dingin ke Master Rubah Kembar. Wajahnya dipenuhi ejekan. Ketika dia melihat ekspresi Wang Xian, ekspresi wajah Master Rubah Kembar terus berubah. Berdengung, dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian belakang rubah kembar abadi. Berdengung, tidak, Tuhan, tolong selamatkan hidupku. Jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Tubuh Divine Fox Knight Divine Fox Hao berlari langsung dicengkeram. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berteriak putus asa. Bang! Master Divine Fox mengertakkan gigi dan menatap Wang Xian. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Suara mengemis berhenti tiba-tiba. Kedua mayat itu langsung dilempar ke depan Wang Xian. Wang Xian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya sama sekali. Dia masih menatap guru surgawi rubah ganda tanpa ekspresi. Raja Naga, seseorang telah menyakitimu. Aku, guru surgawi rubah ganda, akan memberimu penjelasan hari ini. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tongkat dewa di tangannya lagi. Tidak, nenek, jangan. Wajah Divine Fox Sinu sangat pucat. Dia berteriak pada guru surgawi rubah ganda dengan wajah penuh ketakutan. Dia adalah cucu dari dewa-dewa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan kaisar dari sebuah dinasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa neneknya mungkin ingin membunuhnya untuk memadamkan kemarahan Raja Naga dan untuk melindungi rubah kembar abadi lainnya. Bang! Dewa rubah ganda tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan gelombang besar, mayat Celestial Fox Sinu mendarat di depan Wang Xian. Mereka bertiga semuanya berubah menjadi mayat. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Dewa Rubah Ganda kepada Wang Xian. His, ini permintaan maaf.
Ketika faksi lain di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Ketika semua orang dari rubah ganda abadi melihat ketiga mayat itu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa rubah ganda abadi akan mengalami hari seperti itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri Dinasti Harimau Ilahi, yang berada di samping rubah kembar abadi, gemetar dan wajah mereka pucat. Mereka telah menyinggung Raja Naga, jadi apa hasilnya? Bahkan cucu guru ilahi dari rubah kembar, murid luar biasa dari rubah kembar abadi, telah terbunuh, jadi apa yang mereka anggap? Bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Mengapa dia adalah Raja Naga dari Istana Naga? Ratu bergumam dengan suara rendah dengan wajah pucat. Matanya tidak fokus dan dia sepertinya berada di ambang kehancuran. Raja Naga, kali ini adalah kesalahan rubah kembar abadi kita. Aku akan meminta maaf kepadamu secara pribadi. Melihat Wang Xian masih menatapnya dengan tenang, ekspresi Dewa Rubah Kembar berubah saat dia berbicara dengan suara rendah. Tidakkah menurutmu ini sedikit terlambat? Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Raja Naga, jangan mendorong saya terlalu jauh. Saya akui bahwa Anda dapat memusnahkan kami semua, Rubah Kembar Abadi. Namun, ada kemungkinan 100% bahwa kamu tidak akan bisa menahanku di sini. Selama aku masih hidup, jika aku bergabung dengan Eternal Thunder Celap, Istana Nagamu juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Dewa Rubah Kembar menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tegas. Maaf, aku sama sekali tidak takut dengan ancaman. Kamu baru saja memberiku penjelasan. Sekarang sudah terlambat. Wang Xian menatap Dewa Rubah Kembar dengan sedikit jijik dan berkata dengan suara dingin. Raja Naga, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Guru Surgawi Rubah Ganda meraung dengan wajah sedih. Matanya menjadi sangat merah dalam sekejap. Siapkan anggota Istana Naga. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian meraung dengan wajah dingin. Ketika dia tidak memiliki kekuatan absolut, Guru Surgawi Rubah Ganda tidak menempatkannya di matanya. Sekarang kepiting Ao telah tiba, dia harus mengakui kekalahan dan memohon padanya untuk memaafkannya. Apakah itu mungkin? Selain itu, Wang Xian tidak berani menjamin bahwa jika dia melepaskan mereka kali ini, mereka tidak akan bergabung dengan petir abadi. Jika dia tidak memberantas akar masalahnya, dia harus membayar harganya. Ledakan. Dalam sekejap, auranya membumbung tinggi ke langit. Kekosongan berubah warna, ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Raja Naga hendak bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Gemuruh. Bas, bas, bas. Saat semua anggota Istana Naga akan bergerak, wajah murid kembar rubah abadi dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tiba-tiba, suara besar datang dari makam suci Valen Immortal Island. Energi abu-abu kuning tanah mewarnai area dalam jarak 100 juta kilometer. Langit dan bumi beresonansi serempak. Suara ucapan selamat dari langit dan bumi bergema di benak semua orang. Pada saat ini, ekspresi wajah semua orang berubah. Mereka dengan cepat melihat ke arah makam Pulau Dewa Abadi yang jatuh dengan mulut sedikit ternganga. Bahkan Wang Xian tertarik dengan aura yang luas ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia mengalihkan pandangannya. Ini, seseorang telah maju ke alam penguasa abadi. Dia memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat dia bergumam. Raja Naga, seseorang telah maju ke alam penguasa abadi. Aohedan Dark Raging Demonic Dragon menoleh dan berbicara dengan Wang Xian. Tuhan telah lahir. Tuan Rubah Ganda menoleh dan juga terkejut. Baru-baru ini, Tuhan sering dilahirkan. Galaksi tanpa batas yang damai telah hancur. Pertama, kebangkitan Istana Naga, lalu kelahiran Raja Naga Ganas di wilayah tengah, dan sekarang, kelahiran Dewa. Semua pahlawan di galaksi tak terbatas telah terbagi. Seseorang pasti telah mendapatkan warisan dari makam dewa dan maju ke dewa-dewa, dan warisan di makam dewa telah diperoleh oleh orang lain. Seruan datang dari sekitarnya, dan semua orang melihat ke arah makam dewa dengan kagum. Gemuruh. Hahaha. Mengangkat kerajaan ilahi yang abadi, memahami hukum dewa-dewa, dan menjadi dewa-dewa. Cepat dan keluar dari kerajaan ilahi abadiku, jangan ganggu dewa yang begitu tinggi dan perkasa ini. Pada saat ini, raungan yang lebih kuat terdengar. Semua orang melihat pulau di tengah pulau dewa abadi yang jatuh perlahan naik ke langit. Cahaya suci kuning tanah bersinar selama puluhan juta kilometer. Suara bersemangat tiba-tiba datang dari dalam. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang dikelilingi oleh energi atribut kayu terbang keluar dari dalam. Sosok itu menatap kerajaan abadi yang sedang diangkat, ekspresinya agak jelek. Yaitu, Master Dewa Daun Dewa dari wilayah timur,
Mungkinkah dia memiliki konflik dengan Master Dewa yang baru dipromosikan? Ketika beberapa orang melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Weng weng weng. Pada saat ini, di langit, pulau utama dari Pulau Dewa Abadi jatuh digantung di langit. Di bawah Pulau Dewa, sosok yang tingginya lebih dari 10.000 meter berdiri di antara langit dan bumi. Sosok abu-abu di sekelilingnya seperti gunung dewa yang menjulang tinggi. Di sekelilingnya, perisai yang seperti tembok kota perlahan berputar di sekelilingnya. Aura yang menakutkan. Semua orang merasakan aura menakutkan dari raksasa itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu. Tiba-tiba, seorang tetua dari pasukan di dekat rubah ganda abadi di alun-alun benua rubah ganda tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap sosok yang menjulang tinggi di langit. Ya, itu benar, itu benar. Penatua menatap sosok yang menjulang tinggi di langit dengan penuh semangat. Tubuhnya bergetar hebat. Hahaha, itu Fei Yang. Itu benar, itu Fei Yang. Dia memperoleh warisan dari dewa-dewa, dan dia benar-benar menjadi dewa-dewa. Klan Chen kita akan bangkit, klan surgawi kita akan bangkit. Seorang penatua di sampingnya berdiri dan meraung kegirangan. Di sekelilingnya, wajah ratusan anggota klan juga memerah karena kegirangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa murid klan mereka akan mendapatkan warisan dari makam dewa dan menjadi dewa-dewa yang kekal. Begitu dia menjadi dewa-dewa, klan mereka akan membubung ke langit. Apa, itu klan Chen? Tuan dewa-dewa itu adalah anggota klan Chen. Semua kekuatan di sekitar alun-alun benua rubah kembar menoleh untuk melihat lelaki tua itu ketika mereka mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Semua orang dari klan rubah kembar abadi juga menoleh untuk melihat klan Chen. Ya Tuhan, klan Chen itu adalah kekuatan wilayah barat kita. Itu milik klan kecil yang berafiliasi dengan klan rubah kembar abadi kita. Pada saat ini, seorang ahli di puncak alam Dewa Rubah Kembar Abadi terbang di depan Dewa Rubah Kembar dan berkata dengan wajah penuh harapan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Istana Naga. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Oh, God Lord Twin Fox sedikit terpana. Secercah cahaya dan harapan melintas di matanya. Sekarang klan Rubah Kembar Abadi berada dalam situasi putus asa. Jika mereka tidak memiliki pembantu yang kuat, klan Rubah Kembar Abadi mereka pasti akan berdarah seperti sungai. Teman-teman klan Chen, biarkan murid surgawi Anda membantu kami, Rubah Kembar Abadi. Kami akan memberi Anda setengah dari wilayah barat. Selain itu, kami, Rubah Kembar Abadi, bersedia membentuk aliansi denganmu dan membantumu mengasuh muridmu. Rubah Kembar Tuan Dewa segera berbicara kepada klan Chen. Oh, ini. Semua orang dari klan Chen tiba-tiba mendengar kata-kata Dewa Rubah Kembar, dan mata mereka berkilat kegirangan. Berikan setengah dari wilayah barat kepada mereka. Ini adalah jumlah sumber daya yang sangat menakutkan. Itu bisa membuat klan Chen mereka melambung ke langit. Dewa-dewa Rubah Kembar, kami tidak dapat membuat keputusan ini. Kami masih membutuhkan Fei Yang untuk memutuskan secara pribadi. Namun, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya. Lagi pula, wilayah barat adalah rumah kami. Patriark klan Chen menekan kegembiraan di hatinya saat dia berbicara. Bahkan Dewa Master Rubah Kembar menyebut mereka teman. Bangkit, benar-benar bangkit, dan terbang ke langit. Bagus. Mata God Master Twin Fox juga bersinar dengan harapan. Tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus menyeret guru dewa yang baru dipromosikan ini ke kemahnya. Jika tidak, seluruh Fox kembaran abadi akan hancur. Selama kamu menyeretnya ke kemahmu dan bergabung dengan petir abadi, bahkan jika kamu memiliki dua eksistensi yang dapat melawan Tuan Dewa, kami masih dapat menghancurkanmu. Istana Naga, tunggu saja. Wajah Master Dewa Rubah Kembar dipenuhi dengan kilatan dingin. Penghinaan hari ini hanya bisa diselesaikan dengan menghancurkan seluruh Istana Naga. Raja Naga, haruskah kita bergerak? Ketika semua orang di Istana Naga mendengar percakapan dari Rubah Kembar Abadi, mereka sedikit mengernyit dan langsung bertanya. Tidak dibutuhkan. Wang Xian memandangi sosok yang menjulang tinggi di langit dan mengungkapkan senyum tipis. Orang ini, mungkinkah dia yang terpilih dari medan bintang tak terbatas? Yang terpilih. Dia bergumam, ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, energi ilahi berwarna bumi yang menutupi radius miliaran mil menyembur ke arah sosok menjulang setinggi puluhan ribu meter. Hanya dalam kurun waktu 10 detik, energi elemen bumi telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ledakan. Kerajaan ilahi abadi di kekosongan melepaskan cahaya ilahi yang kuat, bersinar terang di dunia. Hahaha, aku hanya setitik debu, tapi surga ingin aku berdiri tinggi dan memandang rendah semua makhluk hidup. Hari ini, aku adalah dewa-dewa abadi, gelar, gunung.
Sebuah suara besar bergema di seluruh langit, mewakili kelahiran dewa-dewa yang abadi. Mewakili kelahiran seorang penguasa di bidang bintang yang tak terbatas. Sejak saat itu, ia berdiri tinggi di atas, tak terkalahkan di wilayah tanpa batas. Judulnya, Dewa Gunung Dewa. Gunung. Dewa Gunung, Tuan. Dewa Tuhan lahir. Pada saat ini, jutaan orang di Pulau Dewa Abadi yang jatuh memandang dewa-dewa gunung di langit. Tubuhnya yang menjulang tinggi dan auranya yang kuat membuatnya terlihat seperti dewa yang bisa berdiri tegak. Dia berdiri dengan bangga di langit. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Fei Yang, di langit di atas benua kembar Fox, semua orang dari klan Chen mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Tubuh mereka bergerak, dan mereka langsung terbang menuju sosok yang menjulang tinggi di langit. Dewa Gunung Dewa yang berdiri di langit menoleh, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuhnya menyusut, dan perisai kuning tanah yang sangat mistis mengelilinginya. Melihat orang-orang ras langit, dia sedikit mengangkat kepalanya dan berjalan. Salam, Tuan Dewa Gunung Tuan. Beberapa murid ras celestial dengan hormat menyapa Tuan Dewa Gunung. Ayah, dia menyapu pandangannya dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Melihat ayahnya dan yang lainnya, seulas senyum muncul di wajahnya. Bagus, bagus. Fei Yang, oh dewa-dewa, kamu benar-benar menjadi dewa-dewa. Seorang lelaki tua dengan cepat berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Fei Yang, rubah kembar abadi telah mengalami beberapa masalah. Dewa rubah kembar berkata bahwa jika Anda membantu mereka melewati krisis ini, dia akan setuju untuk memberi kami setengah dari wilayah utara. Juga, bantu kami memelihara murid dan membentuk aliansi dengan kami. Pada saat ini, Patriark Klan Chen berjalan mendekat dan berbicara kepada Dewa Gunung-Gunung dengan wajah penuh semangat. Wajahnya penuh antisipasi. Oh, setengah dari wilayah barat. Dewa Gunung Dewa sedikit terpana, dan matanya juga bersinar. Ya, sekarang rubah kembar abadi telah memprovokasi kekuatan yang kuat. Pihak lain memiliki dewa-dewa, sebuah eksistensi yang dapat melawan dewa-dewa. Kurasa selama kamu muncul, kamu mungkin bisa menyelesaikan krisis rubah kembar abadi bahkan tanpa perlu bertindak. Ketika saatnya tiba, pemimpin klan Chen Klan berbicara dengan wajah penuh harapan. Dewa Gunung, Tuhan, selama Anda bersedia membantu kami, kompensasi yang telah dibayarkan oleh rubah kembar abadi kami pasti akan memuaskan Anda. Di alun-alun benua rubah kembar abadi, Raja Dewa Rubah Kembar menatapnya dan berbicara. Oh, begitu. Dia bergerak sedikit dan melihat ke arah alun-alun. Ini, tiba-tiba, ketika dia melihat sosok yang berdiri di alun-alun, pupilnya sedikit berkontraksi. Wajahnya berubah dan dia terbang lurus ke arah benua Double Fox. Fei Yang telah setuju. Melihat Chen Fei Yang terbang, kepala klan Chen mengungkapkan pandangan bersemangat. Setelah hari ini, klan Chen akan menguasai setengah dari wilayah barat dan mengendalikan hampir 100 planet kehidupan. Hahaha, semua orang dari Istana Naga, klan Chen abadi kita dulunya adalah kekuatan bawahan dari rubah kembar abadi. Hari ini, murid-murid klan Chen abadi kami telah maju ke alam dewa-dewa. Beri kami wajah untuk rubah kembar abadi. Patriark klan Chen mengikuti di belakang Dewa Gunung Dewa dan berkata sambil tertawa keras. Dewa Gunung Dewa, yang terbang di depan mereka, berhenti sejenak. Wajahnya menjadi sedikit hitam dan dia hampir mengutuk dengan keras. Dia mempercepat sedikit. Klan Debu Abadi. Ada murid dari klan Chen yang telah mencapai dewa-dewa alam. Mereka memang memenuhi syarat untuk disebut klan Debu Abadi. Mereka dulunya adalah kekuatan bawahan dari rubah kembar abadi. Apakah mereka akan bergabung dengan rubah kembar abadi? Itu sangat mungkin. Lagi pula, mereka semua adalah kekuatan dari wilayah barat, dan rubah kembar abadi telah menjanjikan hadiah yang begitu besar. Sekarang, rubah kembar abadi diselamatkan. Jika Raja Naga ingin menghancurkan murid rubah kembar abadi, dia harus memikirkannya. Ketika pasukan di sekitarnya melihat Dewa Gunung Dewa yang baru dipromosikan terbang, mereka semua terkejut. Mata mereka berkedip saat mereka berdiskusi. Kami diselamatkan. Kami diselamatkan. Setelah kami bergabung dengan Dewa Gunung Lord, kami akan bergabung dengan Eternal Thunder Celap di masa depan. Kami akan membuat Istana Naga membayar mahal. Murid rubah kembar abadi tampak putus asa beberapa saat yang lalu. Sekarang, mereka sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Mereka pasti akan membuat Dewa Gunung membayar 10 kali lipat harga untuk penghinaan hari ini. Fiuh. Melihat Dewa Gunung Dewa terbang ke arah mereka, Dewa rubah kembar Dewa juga menghela nafas lega. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Master Dewa Gunung, yang terbang menuju alun-alun benua rubah ganda, langsung menuju tempat duduknya.
Dia mendarat di depan Istana Naga dan di depan Raja Naga. Hehe, Chen Fei yang memberi hormat kepada Raja Naga. Chen Fei yang mendarat di depan Wang Xian. Tubuhnya setengah berlutut dan wajahnya dipenuhi senyuman. Kamu benar-benar putra takdir. Wang Xian menatapnya dan berkomentar sambil tersenyum. Hehe, itu karena aku mendapat manfaat dari Raja Naga. Chen Fei yang berdiri sambil tersenyum dan berdiri di samping dengan hormat. Di mana Meng Xin? Dia bertanya pada Chen Fei yang. Meng Xin ada di kerajaan ilahi yang abadi. Aku sama sekali tidak menganiaya dia. Chen Fei yang berkata dengan tergesa-gesa. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Guru, Liu Meng Xin keluar dari lubang hitam. Dia sedikit terkejut. Ketika dia melihat Wang Xian, dia langsung memanggil dengan hormat. Bagus kamu baik-baik saja. Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Itu guru. Fei Yang telah naik level ke God Lord Realm kali ini. Aku akan membawanya kembali untuk menemui saudara dan guru. Liu Meng Xin segera menganggukkan kepalanya. Ini. Dia tertegun. Benar-benar terpana. Bukan hanya semua orang di sekitarnya, bukan hanya rubah kembar abadi. Bahkan Patriark Klan Chen, yang baru saja mengatakan bahwa dia ingin Istana Naga memberinya wajah, tertegun. Saat ini, wajahnya penuh keringat dingin. Apa yang dia coba lakukan? Chen Fei yang baru saja maju ke God Lord Realm, benar-benar membungkuk dengan hormat kepada Raja Naga dan berdiri di samping dengan hormat. Dia jelas-jelas adik laki-laki. Kata-katanya barusan seperti meminta kakak laki-lakinya untuk memberikan wajah pada adik laki-lakinya. Ini F-Cek dewa-dewa baru ini sebenarnya memiliki hubungan dengan Raja Naga, dan tampaknya ini adalah adik laki-laki Raja Naga yang baik. Ya Tuhan, ini dewa-dewa kedua. Kepiting Ao adalah anggota Istana Naga, dan sekarang Dewa Gunung Dewa ini juga adik laki-laki Raja Naga. Apakah ini akan memotong cara hidup rubah kembar abadi? Sekarang, dengan kekuatan Istana Naga, bahkan jika rubah kembar abadi dan petir abadi bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingan Istana Naga. Raja Naga terlalu menakutkan. Suara-suara terkejut datang dari segala penjuru. Pada saat ini, murid rubah kembar abadi benar-benar bingung. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa membedakan utara dari selatan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Suara terkejut datang dari kehampaan dan memasuki pikiran semua orang. Tuan Senyai. Beberapa orang menyadari bahwa Guru Senyai telah muncul dalam kehampaan tanpa mereka sadari. Ini memberi mereka sedikit kejutan. Wang Xian merasakan suara ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Kakak Senyai. Dia menoleh dan berteriak keheranan. Adik laki-laki Wang Xian, haha. Dewa Senyai menyapu pandangan kagetnya ke semua bawahannya di sekitar Wang Xian dan terbang ke arahnya dengan tawa keras. Kakak Senyai, adik laki-laki Wang Xian. Semua orang tercengang saat mereka mendengarkan cara mereka memanggilnya. Kemunculan kepiting Ao sudah mengejutkan semua orang. Terjadi mutasi. Pada akhirnya, Dewa Gunung Dewa muncul entah dari mana dan ternyata adalah adik laki-laki Raja Naga. Ini membuat mereka sangat tercengang. Sekarang, mutasi telah muncul kembali. Dewa-dewa Senyai dari timur juga muncul. Pada akhirnya, Raja Naga memanggilnya sebagai kakak Dewa Daun dan Master Daun Dewa sebagai adik laki-laki Wang Xian. Hanya dari cara mereka menyapa satu sama lain, orang bisa tahu bahwa hubungan antara mereka berdua jelas tidak dangkal. Ini sudah ada dua Master Dewa di sisi Raja Naga. Salah satunya adalah eksistensi yang sebanding dengan Guru Dewa, dan sekarang ada Guru Daun Dewa lainnya. Batuk-batuk-batuk-batuk, Raja Naga benar-benar memanggil Master Daun Dewa sebagai kakak. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Jika aku adalah murid rubah kembar abadi, aku akan ketakutan setengah mati sekarang. Hatiku tidak baik. Ya ampun, apakah ini kekuatan Raja Naga? Apakah ini kekuatan Istana Naga? Ini terlalu menakutkan, siapa yang bisa menahan ini? 4 dewa-dewa. Hanya ada 5 dewa-dewa di seluruh medan bintang tak terbatas sebelumnya. Sekarang, Raja Naga telah memanggil 4. Semua orang melebarkan mata karena terkejut. Seperti yang mereka katakan, jika mereka adalah murid dari rubah kembar abadi, mereka akan mengencingi celana mereka ketakutan. Siapa yang bisa menahan ini? Tidak ada yang bisa. Itu terlalu menakutkan. Adik laki-laki Wang Xian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Master Daun Dewa mendarat di samping Wang Xian. Tatapannya menyapu rubah kembar abadi. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Hehe, Saudara Senyai, bersiaplah untuk menghancurkan dewa-dewa dan kekuatan dewa-dewa yang abadi.
Wang Xian menatapnya dan menjawab dengan senyum di wajahnya. Karena Hua Er dan Keier, hubungannya dengan dewa-dewa Senye bisa dikatakan sangat baik. Selama ada dua gadis di sekitar, Istana Naga dan Dongfang Senye akan menjadi sekutu. Tidak mudah untuk membunuh dewa-dewa. Dewa-dewa dapat kembali ke kerajaan ilahi abadi dalam sekejap. Jika kamu ingin membunuh dewa-dewa, kamu harus siap. Namun, jika saya bekerja sama dengan beberapa bawahan Anda, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dewa Daun Ilahi Tuhan berkata sambil tersenyum. Baru saja, ketika dia melihat kekuatan di sekitar Wang Xian, dia sangat terkejut. Naga iblis di langit memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah eksistensi yang dapat melawan dewa-dewa. Dia telah mendengar tentang dewa-dewa ganas lainnya. Seharusnya dewa-dewa Longzheng. Adapun dewa-dewa gunung, yang baru saja berselisih dengannya, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. 4 tahun yang lalu, kekuatan yang bisa dengan mudah dia hancurkan telah berkembang ke tahap ini. Bahkan daun dewa abadi saat ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Istana Naga. Ini membuatnya sangat linglung. Dia ingat apa yang sering dikatakan kedua putrinya. Segera, Wang Tua akan menyusulnya dan melampaui daun dewa abadi. Dia telah mengejek dan bahkan merasa cemburu. Kemunculan Istana Naga beberapa bulan yang lalu telah mengejutkannya. Sekarang, itu benar-benar melampaui dia. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Raja Naga, mereka pada dasarnya bisa mengamuk di medan bintang yang tak terbatas. Apakah itu karena putri mereka atau karena kekuatan Istana Naga, itu sangat berharga untuk membantu mereka berurusan dengan dewa-dewa. Meneguk. Ketika semua orang mendengar percakapan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang Tuhan yang memusnahkan dewa. Jika tersiar kabar, mungkin tidak ada yang berani mempercayainya. Tuhan yang memusnahkan Tuhan. Tapi melihat dewa-dewa daun dewa abadi timur, naga iblis Raja Naga dari Istana Naga, dewa-dewa naga ganas, dan dewa-dewa gunung. Seperti yang dikatakan dewa-dewa daun, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghancurkan dewa-dewa. Apakah ini dasar yang berani diremehkan oleh Raja Naga dari Istana Naga pada Dewa Rubah Ganda? Beberapa orang bergumam, apa yang terjadi hari ini tidak bisa dipercaya. Raja Naga terlalu kuat, Rubah Ganda abadi akan mati, dan Dewa Rubah Ganda juga akan mati. Semua orang berpikir dalam hati mereka dan terlihat sangat bingung. Kakak Wang Xian, Huyan Er telah berdiri di samping Wang Xian sepanjang waktu. Dia menyaksikan para dewa-dewa memanggil Wang Xian sebagai Raja Naga. Dia merasa sedikit melamun saat menyaksikan Divine Master Dongfang Senye memanggilnya sebagai saudara laki-laki. Ini adalah pemuda yang dia selamatkan saat itu. Ini tunangannya. Ini, ketika semua orang dari dinasti Harimau Ilahi melihat pemandangan ini, mereka semua gemetar ketakutan. Apakah ini pemuda yang mereka katakan tidak layak untuk Huyan Er? Dengan kekuatan seperti itu, siapa di seluruh area bintang tak terbatas yang tidak layak untuknya? Tidak. Harus dikatakan bahwa di seluruh area bintang tak terbatas, siapa yang layak menjadi Raja Naga. Dinasti Harimau Ilahi kita akan tamat. Aku menyesalinya, aku sangat menyesalinya. Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri memiliki wajah pucat. Akhir mereka sudah ditakdirkan. Raja Naga sangat kuat. Pada akhirnya, bahkan jika Raja Naga tidak berbicara, beberapa bawahannya yang ingin menjilat Raja Naga akan menghancurkan dinasti Harimau Ilahi mereka. Mereka sangat menyesal. Jika mereka telah memilih Raja Naga saat itu dan menjadi dekat dengannya, mereka mungkin akan mencapai hal-hal hebat dalam waktu dekat. Huf. Pernapasan Dewa Rubah Ganda Dewa sedikit tergesa-gesa. Dia menatap Wang Xian dan yang lainnya, dan tubuhnya gemetar. Di belakangnya, semua orang dari Rubah Ganda Abadi gemetar. Perbedaannya terlalu besar. Siap-siap. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Suara ini mewakili penghakiman. Semua murid Rubah Ganda Abadi mengangkat kepala mereka dengan putus asa. Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Berdengung. Jika kamu ingin membunuhku, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Melihat 4 tuan menguncinya, cahaya merah darah muncul di mata Dewa Rubah Ganda. Hari ini, hancurkan Rubah Ganda Abadi. Hari ini, hancurkan Tuhan. Wang Xian menatap Dewa Rubah Ganda, mengangkat lengannya perlahan, dan berteriak keras. Hari ini, hancurkan Rubah Ganda Abadi. Hari ini, hancurkan Tuhan. 2 perintah ditransmisikan ke telinga semua orang di sekitar makam Dewa Valen Immortal Island. Pada saat ini, semua orang tergerak. Ini adalah Raja Naga. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Dengan 2 raungan, guntur gelap dan kepiting Ao tidak ragu sama sekali.
Tubuh mereka bergerak dan langsung menyerang God Lord Double Fox. Mati! Dewa-dewa rubah ganda meraung dengan wajah ganas. Dia tidak peduli apakah itu akan mempengaruhi para murid di belakangnya atau tidak. Staf ilahi melepaskan energi destruktif. Hahaha, aku, Chen Fei Yang, adalah yang terpilih. Hari ini, aku akan mengalaminya sendiri. Chen Fei Yang tidak ragu sama sekali saat melihat Ao Crab dan yang lainnya menyerang. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh sepanjang 10.000 meter. Pohon layu. Dewa-dewa daun ilahi juga tidak ketinggalan. Staf ilahi yang gemilang muncul di tangannya. Cabang-cabang kuning yang kuat dibor dari tanah. Dalam sekejap, kayu layu semacam ini menutupi seluruh benua kembar Fox. Kekuatan dewa-dewa bisa menghancurkan dunia. Keempat dewa-dewa langsung menyerang dewa rubah kembar. Pada saat ini, karena dewa rubah kembar tidak peduli dengan murid-murid rubah kembar abadi, saat pertempuran dewa-dewa meletus, mereka terpengaruh. Jeritan menyedihkan terdengar. Pendahuluan dari penghancuran rubah kembar abadi telah digambar. 2210